Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara, seluruh sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan? Saya berharap bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan senantiasa ada dalam sukacita iman untuk menjalani kehidupan kita. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Ruli Antonius Haryanto, Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Immanuel Surabaya. Nah, malam hari ini sebelum bersama-sama kita mengakhiri hari ini dan beristirahat, mari bersama kita menyatukan hati untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya melalui pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama kita mengikuti program Night Call pada malam hari ini. Dan mari kita bersatu hati untuk mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami boleh ada dalam keberadaan kami. Semua karena Tuhan. Kami bisa menjalani hari-hari kami dengan berbagai situasi dan kondisi kehidupan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan malam hari ini kami berkumpul bersama-sama, bersatu hati, mensyukuri anugerah Tuhan di dalam persekutuan dengan Tuhan lewat program Night Call pada malam hari ini. Hadirlah bersama dengan firman-Mu Tuhan, berkati setiap kami, supaya kami semua kembali dikuatkan dan diberkati melalui firman-Mu ini. Kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami, bersabdalah di tengah-tengah kami. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di dalam perenungan pada malam hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 11 sampai 13. Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 11 sampai 13 saya akan bacakan berdasarkan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Pada suatu hari Elisa datang ke sana, lalu masuk ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian ia berkata kepada Gehazi hambanya, "Panggillah perempuan Sunam itu." Gehazi pun memanggilnya, lalu perempuan itu berdiri di hadapannya. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah untuk kami. Apakah yang dapat kubuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau panglima tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku tinggal di antara kaumku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bangsa kita Indonesia itu dikenal dengan keramahan dan kedermawanannya. Artinya orang-orang Indonesia itu dikenal sangat ramah dan juga dermawan. Artinya suka memberi. Dan itu bukan hanya sekedar sebuah pengakuan dari kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Ada lembaga-lembaga yang membuktikan hal ini dalam survei-survei yang mereka lakukan. Lembaga yang pertama, saya menyebutkan salah satu lembaga bernama Charity Aid Foundation. Sebuah lembaga internasional yang ada di Inggris yang meneliti tingkat perhatian dan juga tingkat memberi dari negara-negara di dunia. Dan di dalam penelitian atau survei yang dilakukan mereka tahun 2021, mereka menempatkan Indonesia di posisi pertama sebagai negara paling dermawan di tahun 2021. Sahabat GPIB bisa melihat itu di media sosial, kita bisa googling itu, kita bisa cari data itu. Yang kedua, ada sebuah lembaga yang lain bernama Internation. Lembaga ini meneliti tentang keramahan negara-negara di dunia. Dan berita baiknya juga, lembaga ini menempatkan Indonesia, negara kita, di tahun 2024 sebagai negara yang posisi nomor 2 paling ramah di dunia, di bawah Costa Rica. Artinya ada pengakuan-pengakuan yang
diberikan kepada pihak-pihak lain, khususnya pihak-pihak di luar Indonesia, berkaitan dengan keramahan dan kederwananan bangsa Indonesia. Jadi artinya ini bukan cuma pengakuan kita saja, dan kita bersyukur itu menjadi sebuah berita baik buat kita. Kenapa menjadi berita baik? Karena memang sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kita semua melihat bahwa dalam kehidupan kita saat ini, di kehidupan sehari-hari ada begitu banyak contoh-contoh kejadian-kejadian atau mungkin berita-berita yang ditampilkan kepada kita semua yang memperlihatkan bahwa semakin lama kita hidup semakin individual. Artinya banyak orang kelihatannya hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Hanya berpikir untuk kepentingan, hanya berpikir untuk kebutuhannya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Bahkan kadang-kadang itu juga terjadi di gereja. Dalam persekutuan kita di tengah-tengah jemaat kadang-kadang juga terjadi sikap-sikap tersebut. Ada orang-orang yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri, nggak peduli dengan orang lain, bahkan merasa kadang-kadang dirinya yang paling hebat dan paling benar di dalam gereja. Atau kadang-kadang dalam konteks sebagai institusi gereja, kadang-kadang juga terjadi hal yang sama. Bahwa dalam kehidupan bergereja, ada sikap-sikap individual yang ditunjukkan oleh gereja-gereja yang kelihatannya tidak mau memperhatikan kepentingan atau kebutuhan gereja-gereja lain. Sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan persekutuan, pelayanan juga kesaksiannya sendiri. Merasa bahwa semua itu sudah begitu banyak menjadi beban bagi gereja sehingga tidak perlulah kami kemudian memperhatikan gereja yang lain. Padahal kita tahu dalam situasi sekarang ini ada begitu banyak gereja-gereja, khususnya juga GPIB, yang juga mengalami kendala, mengalami pergumulan di tengah-tengah persekutuan, pelayanan juga kesaksian mereka. Saya selaku pendeta yang melayani di wilayah Jawa Timur bisa menyaksikan ini, bagaimana ada beberapa gereja yang secara ekonomi semakin menurun. Bahkan hanya untuk menggaji pendeta saja kesulitan. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Artinya bahwa kondisi-kondisi itu nyata dan perlu perhatian kita semua. Jadi sikap-sikap individual di dalam gereja seharusnya tidak terjadi. Kita juga harus berpikir bahwa kita ini adalah keluarga besar GPIB. Nah, sebagai keluarga tentunya harus saling memperhatikan. Sebagai keluarga juga harus saling menolong dalam keberadaan kita. Dan kalau kita belajar dari Alkitab, menolong itu kan tidak perlu menunggu kita ini ada dalam kelebihan. Mungkin salah satu contoh yang paling konkret, yang paling sering diingat adalah bagaimana jemaat Makedonia yang dalam keterbatasannya bisa memberikan bantuan bahkan melebihi kemampuan mereka. Jadi artinya sikap-sikap individual yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata kalau kita lihat tadi dengan survei-survei yang disampaikan, ya artinya ada harapan buat kita bahwa sikap itu tidak akan terus terjadi. Nah, bicara juga soal keramahan, bicara juga soal kebaikan atau juga niat untuk memberi atau kedermawanan, ya, artinya ini agak susah dilafalkan ya. Jadi sikap itu yang kemudian ditunjukkan juga di dalam bacaan Alkitab kita malam hari ini. Dalam situasi atau konteks perjumpaan antara Elisa dengan perempuan Sunem yang digambarkan perempuan kaya ini. Kita lihat bagaimana sang perempuan Sunem ini memberikan, mungkin kalau kita bisa simpulkan, memberikan servis atau memberikan pelayanan kepada Elisa dengan sangat luar biasa. Dalam ayat-ayat sebelumnya bahkan disebutkan dia selalu menyediakan tempatnya untuk Elisa singgah dan makan di sana. Bahkan secara khusus dia juga menyediakan sebuah kamar yang dia buat khusus untuk Elisa dan juga sang pelayannya Gehazi tadi. Artinya ini adalah sebuah sikap yang ditunjukkan oleh seorang perempuan
yang juga tentunya didasari dengan sebuah pemahaman bahwa sang perempuan dalam ayatnya yang ke-9 itu menyebutkan bahwa dia menyadari siapa Elisa. Elisa itu dia pandang sebagai abdi Allah. Dan artinya dia memahami dia sebagai seorang umat, dia juga harus memperhatikan sang abdi Allah. Karena dia tahu juga abdi Allah itu adalah orang pilihan Allah. Orang yang ditugaskan oleh Allah melayani. Orang yang kemudian boleh dikatakan juga menjadi wakil Allah di dunia. Sehingga dalam kesadaran iman sebagai seorang yang merasakan pelayanan dan juga merasakan berkat lewat abdi Allah ini, maka dia juga memberikan pelayanan yang terbaik buat sang abdi Allah. Sebuah sikap yang tentunya mungkin perlu kita contoh dalam kehidupan kita. Jadi artinya kalau konteksnya ini bicara tentang seorang umat memberikan kepada abdi Allah, mungkin juga pastinya ini bisa dikembangkan juga dalam sebuah konteks yang lebih luas, bahwa memberi, melayani, kemudian menolong orang lain, memberikan pelayanan kepada orang lain, itu juga hal yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Kita belajar bagaimana sang perempuan ini juga memberikan pelayanan yang terbaik buat sang abdi Allah, dan juga kita bisa kembangkan ini juga bukan hanya kepada seorang abdi Allah yang ada di sekitar kita, tetapi juga kepada semua orang yang kita jumpai, khususnya mereka yang mungkin ada dalam kesusahan. Nah, yang menarik lagi bahwa dalam bacaan kita juga disebutkan secara tidak langsung bahwa apa yang dibuat oleh sang perempuan Sunem ini didasari dengan sebuah sikap yang boleh dikatakan kita bisa simpulkan dengan satu kata, tulus. Karena digambarkan dalam bacaan kita, dia tidak mencari keuntungan. Dia tidak menuntut balasan atas apa yang sudah dilakukannya. Bahkan saat kemudian Elisa bertanya dan menyampaikan, apakah ada yang bisa kubantu, apakah ada yang bisa kuberikan, sang perempuan dengan tegas mengatakan, aku tinggal bersama dengan kaumku. Itu berarti bahwa jawaban itu menunjukkan, saya tidak butuh apa-apa darimu. Saya sudah cukup untuk menerima pelayananmu, sehingga apa yang saya berikan ini adalah bagian dari ungkapan syukur saya atas anugerah Tuhan melalui pelayanan yang engkau lakukan. Nah, ini sikap yang tentunya sangat baik untuk kita teladani dalam kehidupan bergereja. Bagaimana kita memperhatikan para pelayan-pelayan Tuhan di sekitar kita. Bagaimana kita juga memperhatikan kebutuhan mereka. Para pelayan-pelayan tentunya tidak akan berharap terlalu banyak. Para pelayan juga bukan berarti kemudian menuntut kebutuhan mereka berlebihan. Tapi biarlah kita yang menyadari kebutuhan mereka, sehingga saat kita memenuhi kebutuhan mereka, mereka bisa hidup dalam kesejahteraan, mereka juga akan dengan tenang, dengan nyaman melayani kita semua. Jadi mari kita juga menjalani kehidupan dengan juga penuh dengan sikap yang penuh kasih, sikap yang tulus yang kita sampaikan atau kita lakukan baik dalam konteks keluarga, dalam konteks gereja, maupun juga dalam konteks bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga dimanapun kita berada, kita terus menjadi berkat bagi orang lain, dan setiap orang juga bisa merasakan kehadiran dan kasih Tuhan lewat kehadiran kita. Demikianlah perenungan kita malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau hadirkan para pelayan-pelayan Tuhan yang menyediakan diri untuk melayani di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami belajar dari perempuan Sunem juga untuk memperhatikan kehidupan mereka, sehingga mereka pun juga bisa melayani dengan baik. Mereka juga bisa benar-benar memperhatikan seluruh kebutuhan-kebutuhan jemaat yang dilayani, sehingga apapun yang dilakukan senantiasa itu dilakukan dengan perhatian yang sungguh-sungguh kepada semua jemaat dalam berbagai kondisi. Kami juga tahu bahwa dalam kehidupan kami ada banyak rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara kami, bahkan mungkin gereja-gereja saudara kami,
sebagai keluarga besar GPIB yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan. Dan biarlah sebagai jemaat yang diberkati, kami juga belajar untuk memperhatikan mereka, untuk juga menopang mereka dalam kehidupan dan juga persekutuan mereka. Sehingga kami juga bisa mewujudkan kasih Tuhan dalam kebersamaan kami, dan saat itulah kami boleh melihat dan juga menyatakan kebersamaan kami, kesatuan kami sebagai keluarga Kristus atau juga tubuh Kristus di tengah-tengah jemaat GPIB. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami selanjutnya kepadamu. Tuhan berkati kami sehingga kami pun juga tidak lupa untuk menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa buat gereja Tuhan GPIB, dengan seluruh jemaat-jemaat yang ada dalam pergumulan, dalam tantangan yang dihadapi. Tuhan juga terus berkati. Secara khusus kami juga berdoa untuk rencana kegiatan persidangan Sinode Raya pada bulan Oktober nanti di Makassar. Tuhan juga berkati rencana ini. Berkati rekan-rekan panitia yang berjerilah mengupayakan semua, dan juga penuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan kebersamaan dari kami ya Tuhan. Tuhan berkati juga setiap kami sebagai gereja Tuhan, agar terus juga dipakai untuk menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di sekeliling kami. Sehingga melalui persekutuan, pelayanan juga kesaksian gereja Tuhan, kami terus memuliakan nama Tuhan. Dan kehadiran kami pun juga bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Tuhan berkatilah kami semua. Kami menyerahkan setiap langkah kehidupan kami selanjutnya, terkhusus istirahat kami malam ini. Tuhan berkati, sehingga esok pagi kami boleh dibangunkan dengan kekuatan kesehatan yang baru dari Tuhan, dan memulai kembali kehidupan kami di hari yang baru. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami. Kami menyerahkannya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan pada malam hari ini, kiranya memberkati kita semua dan mendorong kita juga untuk senantiasa menyatakan kasih satu dengan yang lain. Selamat malam sahabat GPIB, sampai jumpa lagi di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua.